Mana ada official fotografer kita juga di tengah. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk segenap tim jajaran Kias dan juga nanti sudut pandang anak-anak muda hari ini gitu. Jadi kami sangat-sangat bangga dengan semua pemain yang ada di sini. Yes, ini dia. Cinta. Dan juga boleh tepuk tangan dulu, silakan teman-teman. Mbak Mira, tapi respon di sosial media sangat luar biasa, Mbak Mira. Iya, saya gimana terus Mbak Mira? Kita sebenarnya mengantisipasi pasti akan ada banyak komentar juga yang apalagi film ini sangat sangat lekat di para milenial gitu. Tentunya mereka pasti nanti akan membanding-bandingkan, tapi saya tidak menyangka bahwa interactionnya sangat-sangat tinggi gitu. Yang berkomentar, yang penasaran, tapi di saat yang sama juga menyambut baik sekali bahwa kita menggunakan wajah-wajah yang fresh ini, bahwa kami semua berani untuk memperlihatkan bahwa Indonesia punya bakat-bakat yang luar biasa gitu. Dan ya banyak yang cukup kaget gitu ya, dan kagum sekali melihat wajah-wajah ini ada di film Rangga dan Cinta. Terima kasih Mbak. Nah, besok jam 5 udah di lokasi. Jadi hari ini memang terjawab teman-teman penonton di seluruh Indonesia melalui teman-teman media. Kita lihat luar biasa kerja keras yang diberikan oleh teman-teman Kias. Dari Mas Rizky sebagai sutradara yang kita kenal perfeksionis terhadap persiapan, Mas. Gimana yang bisa diceritakan dari persiapan teman-teman Kias ini, Mas? Oh iya, panjang. Kami udah bekerja sekitar 6 bulan ya teman-teman untuk ini, dan mereka sabar sekali bersama saya gitu. Kadang-kadang saya mesti menyebut juga Melly Guslau dan Mas Antohut, yang kalau kita katakan melahirkan lagi energi baru gitu. Saya yakin ini satu hal yang suatu hari nanti 2-3 bulan ke depan kita akan mulai mendengar lebih banyak film ini gitu, dan it's gonna be so exciting dengan lagu-lagu dari album legendaris itu muncul dengan feel yang sangat baru. Jadi proses itu, kalau bikin film itu kita tiap hari itu ya, saya jadi penonton pertama. Saya jadi penonton pertama mereka dan pendengar pertama mereka. Jadi itu pengalaman yang luar biasa gitu. Dan saya mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan bisa berbagi lebih banyak ke teman-teman semua. Terima kasih Mas Riri Riza. Dan selain Mbak Mira sebagai sekali anak-anak muda juga bisa berkarya, bisa mengikuti proses, bisa membuat sesuatu yang menjadi penting nantinya gitu, dan we're very lucky. Yes, itu dia Mas Niko Saputra. Tapi tadi kita lihat di video behind the scene, Mas Niko sempat ngecek nih kandidat yang banyak foto direktur. Itu banyak sekali. Yes, dari banyak ya kandidat, kita boleh tahu berapa lama proses akhirnya fix nih menemukan inilah Genjita kita. Prosesnya waktu itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya, wow. Tidak hanya mengumpulkan, sebenarnya kita mencari informasi mengenai anak-anak muda yang memiliki bakat yang luar biasa. Karena di film ini tentu tidak hanya bisa berakting, tapi juga bisa menari dan bernyanyi. Jadi ini adalah kualitas yang dibutuhkan juga, yang membuatnya menjadi lebih spesifik dan unik. Dan lalu yang paling utama adalah ensembling, bagaimana menjejerkan mereka di dalam sebuah kelompok supaya bisa betul-betul merepresentasikan tokoh-tokoh yang sudah pernah ada ini. Dan di situ prosesnya sekitar 6 bulan, dari berbagai macam cara, artinya ada yang casting, ada yang open call. Kita sempat buka open call ya untuk beberapa saat, dan banyak sekali yang respons dan mengajukan videonya. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih karena sudah pernah terlibat di situ. Lalu juga ada yang kita mencari dari berbagai macam source lah. Sehingga ya kita punya teman-teman yang sudah syuting dalam beberapa minggu di belakangan ini, dan tentu saja masih melalui proses syuting di beberapa minggu ke depan. Tepuk tangan untuk Mas Niko Saputra. Terima kasih. Karena beda lagu yang dinyanyikan secara nyanyi biasa untuk di album atau dengan yang di film tuh ternyata beda banget. Itu tantangan yang menarik buat kita. Mudah-mudahan sih semuanya message-nya sampai dan tidak mengurangi DNA dari lagu-lagu Ada Apa Dengan Cinta, malah insya Allah menjadi lebih baik. Amin, terima kasih Teh Meli. Mas Antohut mungkin boleh menambahkan, silakan sensasinya seperti apa Mas Antohut setelah 23 tahun dari ADC yang pertama? Setelah 23 tahun, ya.
Mira dan Riri tetap kasih energi yang besar buat kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang terutama yang ini yang baru. Castnya juga memberikan energi yang besar, sumbangan ide-ide banyak sekali yang kami dapat untuk dikerjakan di studio, yang udah kita kerjakan mulai dari sejak tahun lalu kalau nggak salah. Kita udah mulai, saya dan Meli udah mulai bekerja. Mira, Riri memberikan banyak sekali masukan. Ya insya Allah semua berjalan baik dan ya mudah-mudahan, mohon doanya. Memang ini uniknya sih, waktu tahun 2016 saya bikin Ada Paringan Cinta 2 dengan Nico, dengan Dian, dengan Asti, Sisi, Titi gitu. Kita pergi ke New York, kita pergi ke Jogja gitu. Nah, bikin yang ini nih agak ribet nih karena tetap kita memutuskan tetap bikin eranya 2001, 2002 gitu. Waktu presidennya Gus Dur ya. Jadi waktu itu periode itu saya pengen banget sih bertualang mencari tempat-tempat yang baru, tapi saya harus mempertimbangkan kurang lebih Jakarta yang periode apa yang bisa terrepresentasikan masih dengan era itu. Jadi bisa cari tempat baru, tapi pada saat yang sama harus ada pertimbangan. Jadi saya bekerja dengan production designer, dengan cinematographer gitu ya, untuk mencoba memastikan bahwa suasana tahun 2000-an itu bisa kita bangun kembali gitu. Dan itu memang moodnya film itu saya rasa sih menarik gitu, karena ada kayak tekstur warna yang tetap khusus gitu ya. Kita tetap harus mencari warna-warna Jakarta yang mungkin agak pucat sedikit, agak maksudnya banyak transportasi publik yang sekarang udah nggak ada lagi, dan itu keasikan tersendiri gitu. Banyak properti-properti kecil yang dipegang Rangga, dipegang Cinta, yang harus kita ciptakan, kita gambar kembali gitu. Kalau buat saya itu adalah pendekatan seni film yang juga berbeda gitu dibanding waktu kita bikin film Ada Paringan Cinta dulu atau Ada Paringan Cinta 2 yang bisa mencari lokasi yang original dan mencerminkan Indonesia di waktu itu. Siap, terima kasih. Senang sih. Oke, siap, terima kasih. Ada satu pertanyaan yang beberapa lokasi apa yang kita masih pakai, ada beberapa yang nggak akan bisa lepas, misalnya toko buku bekas gitu. Itu toko buku bekas tetap kita cari gitu, untuk menggambarkan kecenderungan Rangga tentang sastra. Oke, siap. Terima kasih Mas Riri jawabannya. Selanjutnya Kami memilih dari tidak hanya secara individu tapi juga secara ensemble, karena ini bagian yang paling penting ya, salah satu kekuatan film Ada Paringan Cinta menurut saya justru karena ensemble-nya sangat kuat. Satu dan pemain yang lain bisa memberikan warna yang berbeda-beda, tapi juga justru malah memberikan kekuatan terhadap film itu sendiri. Jadi ya akhirnya sih kita sangat beruntung bisa ketemu sama pemain yang tidak hanya berbakat tapi juga mau bekerja keras, mengikuti proses, dan sangat serius di dalam proses film Rangga dan Cinta ini, karena juga tantangannya berbeda dengan kami dahulu, karena di sini kita mengharapkan mereka memiliki kemampuan yang lebih, tidak hanya berakting tapi juga menari dan bernyanyi. Jadi saya rasa kita sudah memilih yang terbaik saat ini. yes, terima kasih. Yes, Mas Riri, silakan menambahkan. Saya tadi mikir mungkin Teh Meli atau Mas Santo nambahin dari aspek yang lain. Tapi kalau saya sih sebenarnya sama seperti waktu dulu Nico, sebenarnya karakter Rangga itu karakter yang sebenarnya sedikit outsider di sekolahnya gitu. Dan ketika kita mulai ketemu El, salah satu pertimbangan itu adalah dia adalah outsider dari dunia industri film atau mungkin dunia mainstreamnya Indonesia, karena dia tidak datang dari Jakarta gitu. Dan itu justru satu hal yang ketika ketemu pertama dan mulai membaca dan mulai sama-sama mencari gitu ya, itu adalah satu hal yang akan dia bawa kepada karakter Rangga ini, dan mudah-mudahan untuk peran-peran dia berikutnya di film seperti juga Nico dulu setelah Ada Paringan Cinta,
kita bekerja sama di film Gi yang dia waktu itu umurnya baru 19, 18 ini waktu lo main Gi. 20. Dia memainkan karakter yang umur dari 21 sampai 27 tahun gitu, dan itu karena tentu saja bakat ada dan dia bekerja untuk itu dan punya sensibilitas gitu. Jadi saya pikir untuk Rangga El waktu itu akhirnya setelah sekian banyak pertimbangan dan ratusan purnama kita mempertimbangkan itu, kita memutuskan dengan sangat yakin. Kalau Lea saya pikir masuk ruangan aja udah langsung, kita semua langsung nengok dan langsung merasakan sesuatu gitu dari dia. Terima kasih jawabannya Mas Ri. Cinta ini pastinya mempunyai beban yang cukup berat ya, karena mereka harus bisa, selain bisa acting, harus bisa nyanyi dan harus bisa nari juga. Dan yang pernah saya rasakan dulu juga bernyanyi di hadapan senior itu pasti panas dingin ya, keringet dingin. Jadi pasti itu juga yang mereka alami. Jadi ketika reading, ketika pendekatan, saya berusaha menjadi teman buat mereka walaupun umurnya beda 1 tahun sama saya mereka itu. Jadi saya suka kasih lilin wangi-wangi, terus saya suka bawain coklat ke lokasi itu sebenarnya supaya lebih cair aja gitu. Jadi ya alhamdulillah ketika pas proses syutingnya kita udah lumayan gapnya nggak terlalu jauh gitu, lebih kayak temen, ya nggak sih, kayak temen nggak sih, enggak ya? Iya dong, ya. Jadi nggak kaku lagi gitu, kita udah kayak keluarga. Dan yang berat kan karena mereka harus nyanyi live, ya, bukan lip sync gitu ya, nyanyinya live dan berulang-ulang kali gitu dilakukan. Jadi selain dari suaranya harus prima, juga energinya juga dan secara kejiwaan juga harus enak gitu, harus santai. Jadi saya selalu membuat supaya semuanya santai, itu aja sih. Siap, Meli. Mas Anton mau menambahkan, silakan. Dalam pre-production memang kita melakukan penyesuaian tangga nada dan sebagainya, sehingga nanti ketika dinyanyikan secara live jadi lebih mudah ya. Nah itu juga bergantung pada teman-teman dari departemen sound yang mereka berusaha untuk menciptakan audio yang resik, bersih, supaya di kemudian hari nanti di dalam post menjadi lebih mudah ya untuk dilakukan mixing dan sebagainya. Siap, terima kasih Mas Anton. Tapi kita pengen ke pemain, Raffi, pengen ke tengah atas. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong untuk si tim produksi dari